Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar PAI kelas 1 tentang kasih sayang, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pertama yaitu kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amati gambar berikut ini. Di sini terlihat ada 5 orang anak sedang bermain lompat tali. Tetapi ada satu anak sedang menangis. Kita sebut saja yang menangis namanya Putri. Lalu yang berkerudung bernama Anissa. Anissa menghibur Putri dan mengajak Putri untuk bermain bersama-sama mereka agar Putri tidak sedih lagi. Itu adalah salah satu contoh bahwa Anissa menyayangi temannya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diperintahkan agar kita selalu memberikan kasih sayang terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan sesama teman. Gambar berikutnya terlihat ada seorang anak perempuan sedang memberi makan burung-burungnya. Lalu ada anak laki-laki sedang memberi makan hewan peliharaannya, yaitu ayam. Berikutnya ada gambar anak sedang memberi makan ikan-ikan peliharaannya. Contoh-contoh gambar tersebut merupakan contoh dari sikap kasih sayang terhadap hewan. Berikutnya, coba perhatikan gambar apa, yaitu ada seorang anak perempuan dan ayahnya sedang memberi pupuk pada tanamannya. Kemudian ada lagi seorang ibu dan anak-anaknya sedang menyirami tanamannya yang berbunga cantik. Itu merupakan contoh kasih sayang terhadap tanaman. Lanjut ke contoh kisah kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Idul Fitri akan tiba, semua anak bergembira. Namun ketika Rasulullah pulang dari masjid, beliau melihat ada seorang anak yang sedang menangis. Lalu Rasulullah mendekati dan berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Ternyata anak tersebut adalah anak yatim piatu yang sedih saat Idul Fitri tiba karena dia tidak dapat berkumpul bersama keluarganya. Lalu dia diajak oleh Rasulullah ke rumahnya, tinggal bersamanya dan bahagia bersama Rasulullah. Rasulullah sangat menyayangi anak yatim piatu dan memerintahkan kita juga untuk melindungi dan menyayangi anak yatim piatu. Rasulullah juga sangat menyayangi seluruh umatnya. Terbukti ketika menjelang wafat, Rasulullah selalu memanggil umatnya. Dalam bahasa Arab itu ummati, ummati, atau dalam bahasa Indonesia umatku, umatku. Bayangkan ketika menjelang wafat, Rasulullah masih memikirkan umat-umatnya. Jadi kita juga sebagai umatnya harus membalas kasih sayang Rasulullah dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Yuk kita sama-sama membaca sholawat badar berikut ini. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Anak-anak bisa kan? Jadi mulai sekarang kita banyak-banyak membaca sholawat yuk untuk membalas kasih sayang dari Rasulullah, juga agar kelak kita dapat masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Lanjut nomor 2, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kasih sayang Allah tercermin dalam Asmaul Husna yang artinya nama-nama Allah yang baik. Sebenarnya Asmaul Husna ada 99, namun kali ini kita hanya mempelajari 2. Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Contoh Allah bersifat Ar-Rahman. Allah menciptakan air, matahari, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Air yang kita gunakan sehari-hari untuk minum. Kemudian Allah menciptakan matahari yang dapat menyuburkan tanaman, pepohonan semuanya subur mengeluarkan oksigen, dan oksigen itulah yang kita hirup sampai saat ini. Contoh penerapan sikap Ar-Rahman yaitu adalah saling tolong-menolong. Ketika ada teman yang terjatuh, kita harus menolongnya dengan senang hati. Kemudian misal kita melihat ada orang yang kesulitan menyeberang, kita juga dapat membantunya untuk menyeberang. Kemudian contoh penerapan sikap Ar-Rahim atau Maha Penyayang. Allah sangat menyayangi seluruh ciptaannya. Maka dari itu kita sebagai manusia pun harus menerapkan kasih sayang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasih sayang kepada diri sendiri. Kita harus makan makanan yang sehat, yang bergizi, kemudian olahraga agar tubuh kita sehat. Kemudian contoh yang kedua, kita juga harus menumbuhkan rasa kasih sayang kepada teman. Ketika ada teman yang sakit, kita menjenguknya. Lalu yang ketiga, peduli terhadap alam sekitar. Allah telah menciptakan alam dengan begitu luar biasa. Tugas kita adalah menjaganya dan merawat agar alam tetap lestari. Alhamdulillah, pelajaran kali ini telah usai. Kesimpulan pada bab 1 ini yaitu kita harus meneladani kisah kasih sayang Rasulullah. Kita harus sayang kepada sesama, kemudian sayang terhadap binatang, dan juga sayang terhadap tumbuhan. Jangan lupa kita harus melindungi dan sayang kepada anak yatim dan piatu. Kemudian kita harus perbanyak sholawat agar kita masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Selain itu, sebagai bentuk sikap kasih sayang, kita juga harus banyak tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian kita harus sayang kepada diri sendiri, sayang kepada teman, dan sayang kepada alam sekitar agar semua terjaga dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.